Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu, setelah menyimak video ini diharapkan siswa dapat mengetahui pengertian konduktor dan isolator. Siswa dapat mengidentifikasi 3 benda di sekitar yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator. Siswa dapat mengetahui 3 contoh penggunaan benda konduktor dan isolator di kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Ani sedang membantu ibunya memasak. Dia memilih alat yang berbahan kayu untuk mengaduk kuah yang panas, karena ia tidak ingin tangannya terasa panas. Teman-teman, di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Apa saja bahan tersebut? Mari kita simak. Konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit atau bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh konduktor yaitu besi, aluminium, dan tembaga, wajan, panci, dan benda-benda yang ada di dapur banyak yang menggunakan bahan konduktor. Contoh isolator yaitu kayu, karet, kain, dan plastik. Berikut ini adalah contoh benda-benda yang menggunakan bahan isolator. Ada beberapa benda yang menerapkan prinsip konduktor dan isolator sekaligus. Contohnya adalah panci ini. Ada bagian yang berperan sebagai isolator, ada juga yang berperan sebagai konduktor. Isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci, sehingga tangan kita tidak akan terasa panas saat memegang panci. Konduktor berguna untuk memudahkan panas dari api kompor mengalir ke dalam isi panci agar cepat matang. Benda lain yang menerapkan prinsip konduktor dan isolator sekaligus yaitu termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Bagian-bagian termos yaitu penutup gabus, kemudian ada tabung kaca berlapis perak, dan ruang hampa udara. Tutup termos terbuat dari bahan isolator, seperti gabus, untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Kemudian, bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara di antara bagian dalam dan bagian luar mencegah perpindahan panas secara konveksi. Nah, ini adalah penemu termos, Sir James Dewar. Sir James Dewar adalah pencipta termos pertama kali pada tahun 1902. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang bisa dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan London. Penggunaan benda konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Mari kita simak. Ada berbagai benda yang menerapkan prinsip konduktor dan isolator. Contohnya adalah selimut. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Yang kedua ada panci dan wajan atau alat masak yang lain. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Selanjutnya ada oven. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti api kompor atau listrik tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan makanan di dalam oven. Selanjutnya, ada mobil.
Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga memerlukan bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang tepat, silakan disampaikan. Silakan kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.